Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi keluarga besar Pemuku Chandra dan keluarga Pemuku Makaliwe, bersama dengan Bapak Mener yang boleh hadir pada saat pagi ini dalam suatu persekutuan Jumat Agung, di mana kita mengadakan ibadah rumah. Untuk itu teman saudara akan mulai pada persekutuan ini. Mari kita menyanyikan kepujian yang berkata, sungguh besar setiamu dan apa yang seterusnya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, kutinggikan Engkau. Haleluya Tuhan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berdoa. Allah kami, di dalam nama Yesus, acara ibadah rumah dalam memperingati, dalam menghayati Paskah di tahun 2020 ini bertempat pada keluarga besar Pemuku Chandra, keluarga Pemuku Makaliwe bersama Pak Mener. Kami buka dan tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengambil pembacaan firman Tuhan sebagai perenungan bagi kita semua pada saat pagi ini di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai dengan 39 dengan perikop di Taman Getsemani. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-murid, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, kata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara-saudara, jemaat keluarga yang saya kasih dan perayaan Paskah, perenungan Paskah di tahun 2020 ini agak berbeda dari tahun-tahun yang lalu, yaitu kita mengadakannya di dalam. Saudaraku, menyambut atau melaksanakan ibadah rumah tidak bedanya dengan ibadah di rumah gereja. Ya.
yang membuat barometer Allah lihat kesiapan kita. Ya, itu barometer Allah lihat kesiapan kita. Kesiapan kita yang ditunjukkan melalui dari persiapan jasmani sampai pada persiapan hati. Saya melihat pada saat tadi ini kita semua keluarga di sini hadir dengan penuh antusias. Rata-rata seluruh jemaat seperti itu. Persiapan dengan baik penampilan fisik, saudara, baik sekali. Saya selalu mengatakan orang saja sebagai manusia sangat senang, apalagi Tuhan. Ya, kerapihan yang Tuhan bangun, itu tandanya Tuhan kami siap bersekutu dengan Engkau. Dan dalam pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini, saya ingin mengambil kita merenungkan peristiwa Paskah. Yesus pada waktu masuk pada penderitaan, ingat, pergumulan yang dia alami, penderitaan yang dia alami, kesusahan yang dia alami, kesulitan yang dia alami, dia meninggalkan contoh bagi kita saat siang ini. Apa contoh yang diberikan? Semangat yang Yesus berikan. Semangat untuk membangun hubungan dengan Bapa di sorga. Dia memberikan contoh. Dia tidak kehilangan semangat, tetapi justru ada semangat yang tinggi waktu dia sedang mengalami pencobaan yang luar biasa, waktu dia sedang mengalami persoalan, waktu dia sedang mengalami pergumulan yang luar biasa. Maka Yesus meninggalkan contoh satu-satunya semangat yang besar untuk membangun hubungan dengan Bapa di surga. Amin. Amin. Kenapa Yesus begitu bersemangat untuk membangun hubungan? Karena dia tahu di dalam dia membangun hubungan dengan Bapa di surga, di dalam dia berhubungan dengan Bapa di surga, di situ letak kekuatan yang dia akan miliki. Yesus di malam terakhir, dia bilang menderita. Hatiku sangat sedih, malah dia bergetar karena dia lihat dia akan menderita, dia akan menghadapi persoalan. Tetapi dia punya semangat yang tinggi. Dia lakukan pergumulan dengan Bapa di surga. Dia lakukan komunikasi dengan Bapa di surga. Karena dia tahu persis, lewat persekutuan dengan Bapa di surga, kekuatan dia akan miliki. Amin. Dan fakta, ketika Yesus telah selesai berhubungan dengan Bapa di surga, dia tidak takut lagi. Dia siap menerima. Dia siap menjalani kehidupan yang secara fakta yang dia harus alami. Dia harus menderita dan mati. Kita juga dalam menghadapi pergumulan di akhir-akhir ini, ya, dunia menakutkan. Siapa yang tidak takut dengan kamu? Semua takut. Ekonomi tergoncang dan lain-lain. Kita bisa membawa. Mari bangun semangat untuk berhubungan dengan Bapa di surga. Karena di situ engkau akan dapatkan kekuatan. Ketika engkau dapatkan kekuatan, engkau akan mampu menjalani kehidupan yang sifatnya fakta. Engkau akan mampu. Engkau tidak akan takut. Sebab apa? Ada Yesus yang akan menyertai. Itu yang pertama. Yang kedua, mari renungkan masalah penderitaan Yesus di tahun 2020. Yesus menderita melalui via Jalan Dolorosa. Dia dicambuk. Ya. Penderitaannya, dia menderita, dia sakit. Tetapi ingat, renungkan yang kedua. Penderitaan Yesus, kesakitan Yesus membawa kesembuhan bagi orang yang percaya kepada. Amin. Amin. Ingat baik-baik. Kesakitan Yesus via Jalan Dolorosa, kesakitan Yesus, penderitaan Yesus sampai dia naik ke kayu salib, dia menderita, tetapi penderitaannya, kesakitannya, ingat, membawa kesembuhan bagi kita. Amin. Sebab itu, betapa kita hebat, betapa kita hebat memiliki Allah seperti Yesus. Saat siang ini, kita akan mengambil bagian dalam sakramen Ekaristi. Akan menghayati, merenungkan, Tuhan, betapa Engkau menderita membawa kesembuhan bagi kami. Betapa pada waktu Engkau bergumul menghadapi persoalan yang besar, Engkau memberikan contoh bagi kami, meninggalkan semangat untuk datang mencari berhubungan dengan Bapa di surga. Karena di situ letak kekuatan. Sebab kenapa? Ketika membangun hubungan dengan Bapa di surga, saya tidak bosan-bosan mengatakan, firman Tuhan berkata, ketika Yesus berdoa dapat kekuatan, karena firman Tuhan berkata, doa besar khasiatnya, doa besar kuasanya. Mari keluarga besar yang ada di sini, kita semua, mari kita ikuti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Semangat yang pertama kita miliki, biar orang menderita, biar Tuhan dalam kesulitan,
Mari ada semangat, karena bukan cuma orang yang menderita. Seluruh dunia sedang mengalami ujian seperti ini. Amin. Allah izinkan mengalami. Tetapi ingat firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kekuatanmu. Sebab Allah adalah Allah yang setia. Ketika itu akan melebihi, maka tangannya akan diulurkan untuk memberikan bantuan. Kita akan makan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kita akan minum anggur yang melambangkan darah Yesus. Biarlah persekutuan ini membawa kekuatan dan kemenangan bagi kita semua, terlebih keluarga di sini. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan. Dan mari kita akan berdoa. Kita akan doakan roti dan anggur ini sambil kita menyanyikan sebuah lagu yang berkata, sungguh heran darahnya Yesus, dan apa yang seterusnya. Sungguh heran darahnya Yesus, Sungguh heran darahnya Yesus, kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus, kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Mari kita satu dalam doa. Allah kami, di dalam nama Yesus, di dalam persekutuan keluarga pada pagi ini, kami telah mendengarkan firman-Mu, membaca dan merenung, maka menjadi perenungan kami di Jumat Agung ini, Pak. Betapa Engkau memiliki semangat dalam pergumulan yang kami alami. Biarlah kami semua memiliki semangat yang besar dalam kehidupan. Betapa Engkau menderita menjadi perenungan kami. Penderitaanmu, kesakitanmu membawa kesembuhan bagi kami yang percaya kepadamu. Sebab itu Bapa, penderitaanmu, kesakitanmu membawa kesembuhan bagi kami yang percaya kepadamu. Membawa kesembuhan bagi dunia ini yang sedang sakit, Tuhan, dari berbagai macam persoalan, Tuhan. Maka pada saat siang ini Bapa, kami akan mengikuti Tuhan sakramen Ekaristi. Kami berdoa Bapa, berkatilah roti yang melambangkan tubuh, berkatilah anggur yang melambangkan darah-Mu, dan layakkan kami semua termasuk keluarga di sini untuk mengikuti sakramen Ekaristi. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Kami siap akan melaksanakan sakramen Ekaristi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, musik ya. Semua baik, semua baru. Darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru. Semua baru. Semua baru, semua baru. Darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua. Mari saya undang yang bisa berdiri, mari berdiri. Darahnya Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, mari pegang dengan tangan kananmu roti yang melambangkan tubuh Kristus, dan dengarkanlah pembacaan firman Tuhan pada saat siang ini. Demikian firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, makanlah dengan iman di Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Pegang dengan tangan kanan anggur yang melambangkan darah Yesus dan dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang baik Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Bapa. Mari katakan pujian kemuliaan bagi Allah. Haleluya Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja dikagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh mengikuti sakramen Ekaristi. Kami berdoa untuk keluarga yang bersama dengan kami, keluarga besar Pembuku Chandra, Bapak Tuhan Sakaria, Ibu Yatni Bapak. Engkau memberkati siang ini, biarlah kekuatan, kesehatan Engkau berikan, kerukunan Bapak, ketabahan, semangat yang tinggi Tuhan di dalam mengiring melayani Engkau sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah mereka miliki. Kami berdoa untuk keluarga Pembuku Makalini, Bapak Reven beserta Ibu Fitri, beserta anak mereka Tuhan, putra mereka Bapak. Tuhan memberkati Tuhan keluarga ini Bapak, keluarga yang muda. Ajar mereka untuk berharap dan bersandar kepadamu. Ajar mereka punya semangat yang tinggi untuk membangun hubungan dengan Engkau, karena di situ letak kekuatan yang Engkau akan berikan. Berkati keluarga ini Bapak. Kami berdoa untuk pemuda Christopher, Tuhan berkati dia Tuhan. Sebagai seorang pemuda, kekuatan kesehatan Engkau berikan dalam menjalani hidup. Ajar dia untuk bersuka cita, bersyukur selalu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Berkati pemuda ini. Kami berdoa untuk Bapak Mainer yang bersama dengan kami. Tuhan berkati Bapak Mainer, kekuatan kesehatan Engkau berikan Bapak dalam menjalani kehidupan Tuhan. Biar dia penuh dengan sukacita iman Bapak. Kami berdoa Tuhan, biar rumah tangganya diberkati, biar anaknya diberkati serta cucunya Tuhan, melalui kehidupan Bapak Mainer Tuhan. Nama dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, sekiranya sebentar ada persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu, biarlah Engkau memberkati pemberian mereka Tuhan. Dan kami akan melanjutkan pelayanan. Berikan kekuatan, kesehatan dan semangat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami mengakhiri persekutuan ini pada saat ini Bapak, di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dalam nama Yesus kami berdoa karena ini sesuatu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Shalom. Ya bagi kita semua Tuhan memberkati. Selamat hari Jumat Agung. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan ya. Puji Tuhan. Penyampaian nanti hari Minggu. Kalau kita perubahan mungkin akan seperti ini ya. Jam seperti ini mungkin ya. Kalau belum